Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita akan bersama-sama berdoa, kita menyembah Tuhan. Kita percaya segala yang kita lakukan pada pagi hari ini, Tuhan akan menyertai hidup kita sepanjang hari ini, sehingga keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan ada di dalam hidup kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami memuji, memuliakan namamu. Kami menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami, biar Tuhan yang selalu menyertai kami, menolong kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. seperti wanita. Haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu.
Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita menyembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Bapa, kami menyembah Tuhan Yesus, kami menyembah Roh Kudus. Surapilah kami Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, terpujilah Bapa. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Roh Kudus. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kau sangat baik, Kau sangat baik. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Koramalama sekelu, korama sakalama, koramalama sekelu, dinama karama sekelu, dinama sekelu Jesus, giramalama, giramalama sekelu, giramakalama sekelu. Haleluya, haleluya.
kasekelo. Haleluya, 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 haleluya. Korabagalamaseke, kirabagalamaseke, Jesus. Kami menyembah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kasih, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan Yesus, sudah kami rasakan, kami bersyukur. Haleluya, lama karamase, gina makaramase kelot. Jesus, Jesus, Jesus karamase, gola makaramase kelot. Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, lama karamase, gina pakaramase kelo. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, Tuhan yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-36 sampai 50. Tapi kita akan bersama-sama merenungkan yang ayat yang ke-50. Ya. Ayat ke-50 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca di dalam perikop ini, itu judulnya Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Nah, ayat 36 dikatakan bahwa Tuhan Yesus diundang oleh orang Farisi. Untuk apa? Untuk makan di rumahnya. Nah, saya membayangkan makan di rumah orang Farisi ini, pasti orang Farisi ini juga mengundang teman-temannya. Orang Farisi pada waktu itu adalah seorang ahli Taurat, seorang yang istilahnya sekarang dikatakan rohaniawan. Pasti orang Farisi ini mengundang teman-temannya, ya, para rohaniawan pada waktu itu diundang ke rumahnya. Juga Tuhan Yesus diundang ke rumahnya. Ayat 36, Tuhan Yesus makan di situ. Kemudian dikatakan ada seorang
perempuan berdosa di kota itu. Seorang perempuan yang berdosa, yang sangat berdosa dikatakan seperti itu. Yang datang kepada Tuhan Yesus. Ya, mereka perempuan ini masuk ke di pesta itu. Pada waktu mereka sedang makan, setelah makan mereka mungkin ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang, tetapi tiba-tiba ada seorang perempuan berdosa di kota itu. Lah, perempuan ini datang membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Lah, Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi pertanyaan, kenapa perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus? Padahal saya membayangkan pada waktu itu kemungkinan di rumah itu, pada perjamuan makan itu, semuanya itu adalah pria-pria semua. Tapi ada seorang perempuan yang nyelonong. Nah, dikatakan perempuan ini adalah seorang yang berdosa, membawa buli-buli minyak wangi. Tetapi di sini perempuan ini datang dari belakang Tuhan Yesus, kemudian nangis di kaki Tuhan Yesus, menangis, kemudian air matanya di kaki Tuhan Yesus diusap dengan rambutnya. Kemudian perempuan ini mencium kaki Yesus, kemudian kaki Tuhan Yesus diminyaki dengan minyak wangi yang harganya mahal. Tetapi tuan rumah ini berkata dalam hatinya, kalau Yesus ini nabi, pasti dia tahu. Perempuan ini adalah seorang yang sangat berdosa. Jadi di kota itu, perempuan ini terkenalnya orang yang sangat berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tahu akan isi hati dari orang Farisi yang mengundang ini. Ternyata orang Farisi ini bersama Simon. Kemudian Tuhan berkata, tanya kepada Simon, Simon, aku mau tanya kepadamu. Ada seorang yang meminjamkan uang. Yang satu dipinjami 500 dinar, yang satu 50 dinar. Nah, kemudian Tuhan Yesus tanya, lah orang yang berterima kasih itu siapa? Yang paling berterima kasih. Tetapi Simon menjawab, aku kira pasti orang yang mempunyai hutang yang paling banyak. Tuhan Yesus berkata, benar Simon. Lah, Bapak Ibu Saudaraku, perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia membawa beban yang berat di dalam kehidupannya. Mungkin saat itu di kota itu perempuan ini seringkali diejek bahwa dia adalah perempuan yang berdosa. Akhirnya perempuan datang kepada Tuhan Yesus, menangis di kaki Tuhan Yesus. Dan ternyata Tuhan Yesus mau mengampuni dia. Mau mengampuni perempuan yang berdosa ini. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali di dalam kehidupan kita, kita juga menghakimi saudara-saudara kita, menghakimi orang lain yang ada di dekat kita, bahwa dia adalah orang yang berdosa, dia tidak pernah pelayanan. Bapak Ibu, kita tidak boleh menghakimi. Yang boleh menghakimi adalah Tuhan sendiri. Kita tidak berhak untuk menghakimi saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang lain. Tetapi yang berhak menghakimi adalah Tuhan sendiri. Orang Farisi ini, Simon ini menghakimi perempuan yang berdosa. Tetapi Tuhan justru berkata kepada Simon, Simon, aku berkata kepadamu bahwa aku datang ke sini, kamu tidak membasuh kakiku. Aku datang ke sini, kamu tidak mencium aku.
Justru perempuan ini datang ke sini membasuh kakiku dengan air mata, mengusap dengan rambutnya, memberikan minyak wangi pada kakiku, pada rambutku, dan mencium kakiku berkali-kali. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini dikatakan bahwa perempuan ini berbuat kasih kepada Tuhan. Dan akhirnya endingnya di dalam ayat yang ke-50 Tuhan berkata bahwa dosamu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Perempuan ini mempunyai iman Bapak Ibu Saudaraku, imannya yang menyelamatkan. Nah di dalam kehidupan kita harusnya kita seperti perempuan ini dengan setia. Setia apa? Di dalam kehidupan kita harus selalu setia melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Kita dengan setia. Supaya apa? Kalau kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, iman kita semakin hari semakin kuat. Masalah apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kalau kita mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan, kita tidak akan goyah pada waktu masalah-masalah itu ada di dalam hidup kita. Karena apa? Kita setia, selalu setia kepada Tuhan, setia untuk melayani Tuhan, setia melayani pekerjaan Tuhan. Dan ternyata kalau kita setia terus kepada Tuhan, Tuhan berkata apa? Iman. Kita mempunyai iman yang kuat, iman yang dahsyat, dan iman kepada Tuhan Yesus itu iman yang menyelamatkan kita. Kita akan selamat. Selamat di mana? Kita selamat di dunia. Juga kita dipanggil Tuhan, ada keselamatan masuk di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu saudaraku, ayo pada pagi hari ini kita harus tetap setia. Setia terus di dalam melayani Tuhan. Setia terus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Supaya keselamatan itu kita mempunyai iman yang kuat. Dan hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita